Malam kembali datang. Seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat, memulihkan tenaga setelah seharian beraktivitas. Namun bagi sebagian dari kita, terutama bagi para orang tua, kakek, dan nenek yang kita cintai, malam justru menjadi sebuah perjuangan. Mata enggan terpejam, pikiran terus berkelana. Setiap detik terasa begitu lambat, rasa lelah ada, tapi tidur tak kunjung tiba. Jika Anda atau orang tua Anda sering merasakan hal ini, ketahuilah, Anda tidak sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tercinta kita ini, tempat kita berbagi cerita dan tips untuk hidup sehat dan bahagia di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat, dan hatinya selalu gembira. Saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting. Tetapi sebelumnya tulis di kolom komentar, dari mana saja Bapak dan Ibu berasal. Mari kita berbagi cerita. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mohon dengan tulus, bagikan dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kirim ke grup WhatsApp keluarga, ke teman-teman Anda, agar semakin banyak lansia di Indonesia yang bisa merasakan manfaatnya. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda suka, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video bermanfaat dari kami. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan melakukan sebuah perjalanan mendalam untuk memahami sebuah masalah yang sangat umum namun jarang dibahas secara tuntas. Mengapa para lansia seringkali susah tidur? Ini bukan sekadar video, tips dan trik biasa. Ini adalah sebuah panduan lengkap. Kita akan bongkar tuntas 5 penyebab utamanya. Dari perubahan biologis dalam tubuh hingga kebiasaan sehari-hari yang mungkin tidak kita sadari. Dan yang terpenting, kita akan fokus pada cara-cara mengatasinya secara alami, aman, dan tanpa ketergantungan pada obat tidur. Tujuan kita hari ini adalah memberikan kembali hak istirahat yang berkualitas bagi para senior kita, agar mereka bisa menikmati hari tua yang lebih sehat, bahagia, dan berenergi. Jadi, siapkan secangkir teh hangat, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena di bagian penutup, saya akan memberikan contoh rutinitas malam yang ideal. Langkah demi langkah, yang bisa langsung dipraktikkan. Sebelum kita masuk ke 5 penyebab utama, mari kita samakan persepsi. Mengapa tidur begitu krusial? Terutama di usia senja, tidur bukan sekadar mematikan tubuh. Saat kita tidur, otak kita bekerja keras membersihkan racun, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, menguatkan sistem imun, dan mengkonsolidasi memori. Seiring bertambahnya usia, terjadi perubahan alami pada arsitektur tidur kita. Produksi hormon melatonin, atau yang sering disebut hormon tidur, secara alami menurun. Jam internal tubuh kita, atau ritme sirkadian, juga bisa sedikit bergeser. Ini membuat lansia cenderung lebih mudah terbangun di malam hari dan tidurnya tidak sedalam saat masih muda. Memahami ini penting agar kita tidak frustrasi. Ini bukan salah bapak atau ibu. Ini adalah bagian dari proses alami. Namun, bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Justru dengan memahami ini, kita bisa mencari solusi yang lebih cerdas dan alami. Mari kita mulai dengan penyebab yang pertama. Penyebab pertama, perubahan ritme sirkadian hormon melatonin. Penyebab pertama adalah fondasi dari semuanya. Perubahan pada jam biologis tubuh dan penurunan hormon melatonin. Bayangkan tubuh kita punya jam internal yang super canggih. Jam ini mengatur kapan kita merasa ngantuk dan kapan kita merasa segar. Jam ini sangat dipengaruhi oleh cahaya. Saat mata kita menangkap cahaya terang di pagi hari, jam ini akan memberi sinyal, waktunya bangun, hentikan produksi hormon tidur. Sebaliknya, saat lingkungan menjadi gelap, jam ini akan memberi sinyal, waktunya istirahat, produksi hormon tidur, melatonin. Sekarang, pada lansia, jam ini bisa menjadi kurang sensitif.
Kadang, ia maju, membuat lansia mengantuk lebih awal di sore hari, misalnya jam 7 sampai 8 malam, dan kemudian bangun sangat pagi, jam 3 sampai 4 pagi, dan tidak bisa tidur lagi. Ditambah lagi, pabrik melatonin di otak kita juga tidak seproduktif dulu. Jadi, apa solusinya? Kuncinya adalah mengatur ulang jam biologis ini secara manual. Solusi pertama, terapi cahaya matahari pagi. Ini adalah cara paling ampuh. Usahakan setiap pagi, antara jam 7 hingga jam 9, untuk terpapar sinar matahari langsung selama 15-30 menit. Tidak perlu berjemur sampai berkeringat. Cukup duduk di teras, membaca koran di dekat jendela yang terbuka, atau jalan santai di halaman rumah. Cahaya matahari pagi akan menekan tombol reset pada jam biologis Anda, memberitahu tubuh dengan kuat bahwa ini adalah awal hari. Solusi kedua, ciptakan kegelapan mutlak di malam hari. 1,5 jam sebelum waktu tidur yang diinginkan, mulailah meredupkan lampu di rumah. Hindari menatap layar terang seperti TV, smartphone, atau tablet. Cahaya biru dari layar ini adalah musuh terbesar melatonin. Ia menipu otak kita seolah-olah hari masih siang. Gunakan tirai yang tebal atau penutup mata, eye mask, untuk memastikan kamar tidur Anda segelap mungkin. Jika perlu ke kamar mandi di malam hari, gunakan lampu malam yang cahayanya redup dan berwarna kemerahan atau oranye, bukan putih terang. Ingat, kuncinya terang di pagi hari, gelap di malam hari. Lakukan ini secara konsisten, dan tubuh Anda akan mulai mengenali kembali ritme alaminya. Penyebab kedua, gaya hidup dan kurangnya aktivitas fisik. Penyebab kedua yang sangat umum adalah gaya hidup yang kurang aktif dan jadwal yang tidak teratur. Seringkali kita mendengar, sudah tua, waktunya istirahat saja. Ini adalah mitos yang berbahaya. Tubuh kita, di usia berapapun, dirancang untuk bergerak. Jika kita hanya duduk atau berbaring sepanjang hari, tubuh tidak akan merasa cukup lelah secara fisik untuk membutuhkan tidur yang dalam di malam hari. Selain itu, tidur siang yang terlalu lama atau terlalu sore juga bisa mencuri jatah tidur malam Anda. Pola tidur yang tidak teratur, hari ini tidur jam 9, besok jam 11, juga akan membingungkan jam biologis tubuh yang sudah kita bahas tadi. Solusinya sangat praktis dan bisa langsung diterapkan. Solusi pertama, bergeraklah setiap hari. Tidak perlu olahraga berat. Pilihlah aktivitas yang Anda nikmati. Jalan santai di sekitar kompleks selama 30 menit setiap pagi atau sore adalah pilihan yang luar biasa. Senam lansia, tai chi, yoga ringan, atau bahkan berkebun dan membersihkan rumah juga sangat baik. Waktu terbaik untuk beraktivitas adalah pagi atau sore hari. Hindari olahraga berat 3-4 jam sebelum tidur, karena justru bisa membuat Anda terlalu bersemangat dan susah tidur. Solusi kedua, aturan tidur siang yang cerdas. Tidur siang itu boleh, bahkan baik untuk memulihkan energi. Tapi ada aturannya, jangan lebih dari 30 menit, dan jangan lakukan setelah jam 3 sore. Pasang alarm agar tidak kebablasan. Tidur siang singkat ini akan menyegarkan tanpa mengganggu tidur malam. Solusi ketiga, konsistensi adalah raja. Usahakan untuk bangun dan tidur di jam yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Ini akan melatih tubuh Anda untuk memiliki siklus tidur bangun yang teratur dan kuat. Penyebab ketiga, faktor psikologis, stres, kecemasan dan kesepian. Sekarang kita masuk ke area yang sangat penting namun sering terabaikan. Penyebab ketiga, beban pikiran, stres, kecemasan, dan rasa kesepian. Di usia senja, banyak sekali perubahan hidup yang bisa menjadi sumber stres. Pensiun, kehilangan pasangan atau teman, kondisi kesehatan yang menurun, atau kekhawatiran tentang masa depan dan anak cucu. Pikiran-pikiran ini seringkali datang tanpa diundang. Justru saat kita berbaring di tempat tidur dalam keheningan malam, otak kita masuk ke mode bertarung atau lari, fight or flight, memproduksi hormon stres seperti kortisol. Dalam kondisi ini, mustahil bagi tubuh untuk rileks dan tertidur.
Rasa sepi juga menjadi teman yang menyiksa di malam hari, membuat pikiran semakin liar. Mengelola pikiran dan emosi adalah kunci untuk tidur nyenyak, dan ada cara-cara alami yang sangat menenangkan untuk melakukannya. Solusi pertama, teknik pernapasan 4-7-8. Ini adalah obat penenang alami yang paling ampuh. Mari kita coba bersama-sama. Duduk atau berbaring dengan nyaman. Pejamkan mata. Buang napas sepenuhnya melalui mulut. Hasilkan suara wus. Tutup mulut Anda. Tarik napas dengan lembut melalui hidung sambil berhitung dalam hati. 1, 2, 3, 4. Tahan napas Anda sambil berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang napas kembali sepenuhnya melalui mulut dengan suara wus sambil berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangi siklus ini 3-5 kali. Rasakan detak jantung Anda melambat dan tubuh menjadi rileks. Solusi kedua, jurnal syukur atau buku curhat. Sediakan buku catatan kecil di samping tempat tidur. Sebelum tidur, tuliskan 3 hal yang Anda syukuri hari ini. Sekecil apapun itu, makan siang hari ini enak, bisa ngobrol dengan cucu lewat telepon, bunga di halaman mekar. Ini akan mengalihkan fokus dari kekhawatiran ke hal-hal positif. Jika ada yang mengganjal di pikiran, tuliskan saja semuanya di buku itu. Anggap saja Anda memindahkan beban pikiran dari kepala ke atas kertas, sehingga Anda bisa tidur dengan lebih ringan. Solusi ketiga, tetap terhubung. Kesepian adalah racun. Jadwalkan waktu untuk menelepon anak, cucu, atau teman setiap hari. Bergabung dengan kegiatan di lingkungan sekitar, seperti pengajian, arisan, atau klub senam. Interaksi sosial adalah nutrisi bagi jiwa dan penangkal stres yang hebat. Penyebab keempat, kondisi medis dan ketidaknyamanan fisik. Penyebab keempat adalah sesuatu yang sangat nyata bagi banyak lansia. Kondisi medis tertentu dan rasa tidak nyaman pada tubuh. Sulit untuk tidur nyenyak jika tubuh terasa sakit. Nyeri sendi karena rematik atau asam urat, sakit punggung, atau kram kaki bisa membuat kita terbangun berkali-kali. Selain itu, ada beberapa kondisi medis lain yang sangat mengganggu tidur. Misalnya, nokturia atau sering buang air kecil di malam hari. Ini bisa disebabkan oleh pembesaran prostat pada pria atau melemahnya otot kandung kemih. Ada juga sleep apnea, di mana napas berhenti sejenak berkali-kali saat tidur, membuat tubuh kaget dan terbangun, atau GERD, asam lambung naik, yang menyebabkan rasa panas di dada saat berbaring. Untuk penyebab ini, langkah pertama dan terpenting adalah wajib hukumnya untuk berkonsultasi dengan dokter. Jangan mendiagnosis diri sendiri. Dokter dapat memberikan diagnosis yang tepat dan penanganan yang sesuai untuk kondisi medis Anda. Video ini adalah pendamping, bukan pengganti nasihat medis. Namun, ada beberapa hal alami yang bisa kita lakukan untuk mengurangi ketidaknyamanan ini. Untuk nyeri sendi dan otot, lakukan peregangan yang sangat lembut sebelum tidur. Fokus pada area leher, bahu, dan punggung. Kompres air hangat pada area yang nyeri selama 15 menit juga bisa sangat membantu. Untuk mengurangi frekuensi buang air kecil, batasi asupan cairan 2 jam sebelum tidur. Minumlah yang cukup sepanjang hari, tapi kurangi di malam hari. Hindari minuman diuretik seperti teh dan kopi di sore atau malam hari. Untuk mencegah asam lambung naik, hindari makan besar, makanan pedas, dan berlemak minimal 3 jam sebelum tidur. Tinggikan posisi kepala Anda saat tidur dengan menggunakan bantal tambahan atau bantal khusus, wedge pillow. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Pastikan kasur dan bantal Anda menopang tubuh dengan baik. Suhu kamar yang sejuk juga sangat membantu untuk tidur lebih nyenyak. Penyebab kelima, pengaruh makanan, minuman dan obat-obatan. Dan penyebab terakhir yang seringkali menjadi biang keladi tanpa kita sadari adalah nomor 5, pengaruh dari apa yang kita konsumsi. Apa yang masuk ke tubuh kita beberapa jam sebelum tidur memiliki dampak besar pada kualitas tidur kita. Pelaku utamanya tentu saja kafein.
Banyak yang tidak sadar bahwa efek kafein bisa bertahan di tubuh selama 6-8 jam. Jadi, secangkir kopi atau teh kental yang diminum jam 4 sore masih bisa membuat Anda terjaga di jam 10 malam. Alkohol juga sering disalahartikan sebagai bantuan tidur. Memang ia bisa membuat cepat mengantuk, tapi ia merusak kualitas tidur di paruh kedua malam, membuat tidur menjadi terfragmentasi dan tidak menyegarkan. Makan terlalu banyak atau makan makanan pedas dan berlemak sebelum tidur juga akan membuat sistem pencernaan bekerja keras, sehingga tubuh sulit untuk rileks. Beberapa obat-obatan untuk penyakit jantung, tekanan darah, atau asma juga bisa memiliki efek samping mengganggu tidur. Sekali lagi, jangan hentikan obat tanpa persetujuan dokter. Tapi tanyakan pada dokter Anda apakah ada alternatif atau penyesuaian waktu minum obat. Solusinya adalah dengan menjadi polisi bagi diri sendiri. Solusi pertama, aturan jam malam untuk kafein dan nikotin. Jadikan jam 2 siang sebagai batas akhir Anda mengonsumsi kopi, teh kental, soda, atau coklat. Nikotin pada rokok juga merupakan stimulan, jadi hindari merokok menjelang waktu tidur. Solusi kedua, makanan dan minuman sahabat tidur. Jika lapar di malam hari, pilihlah camilan ringan yang justru bisa membantu tidur. Contohnya, sebuah pisang, kaya akan magnesium dan potasium, segenggam kacang almond, atau segelas susu hangat. Teh herbal seperti chamomile atau teh peppermint juga sangat menenangkan. Solusi ketiga, jadwal makan malam yang tepat. Usahakan makan malam terakhir minimal 3 jam sebelum jadwal tidur Anda. Beri waktu bagi tubuh untuk mencerna makanan dengan baik. Baik, kita sudah membahas 5 penyebab dan solusinya. Sekarang, mari kita rangkai semua itu menjadi sebuah rutinitas malam emas, Golden Evening Routine, yang bisa Bapak, Ibu, atau orang tua Anda ikuti setiap hari. Anggap ini sebagai ritual suci untuk menyambut tidur nyenyak. Jam 19 selesai makan malam. Makan malam sudah selesai. Pilihlah menu yang ringan dan tidak pedas. Setelah ini, hindari makan besar lagi. Jam 19 pukul 20.30 waktu santai dan koneksi. Ini adalah waktunya menurunkan gigi, aktivitas. Lakukan hal-hal yang menenangkan, mengobrol ringan dengan keluarga, mendengarkan musik lembut atau murotal Al-Quran, membaca buku atau majalah, bukan di layar gadget. Jam 20.30 matikan layar dan redupkan cahaya. Ini adalah sinyal kuat untuk otak. Matikan TV, letakkan smartphone jauh dari jangkauan. Mulailah meredupkan lampu-lampu di rumah. Ciptakan suasana yang tenang dan temaram. Jam pukul 20.30 sampai pukul 21 persiapan tidur. Mandi air hangat. Suhu tubuh yang sedikit naik lalu turun setelah mandi akan memicu rasa kantuk. Lakukan peregangan ringan selama 5-10 menit. Fokus pada leher, bahu, dan punggung. Siapkan segelas air putih di samping tempat tidur untuk jika haus di malam hari. Jam 21 masuk kamar tidur. Pastikan kamar sejuk, gelap, dan tenang. Duduk di tepi tempat tidur. Ambil jurnal syukur Anda dan tuliskan beberapa hal positif hari ini. Lakukan teknik pernapasan 4-7-8 sebanyak 3-5 kali untuk menenangkan sistem saraf. Jam 21.15 berbaring dan relaksasi. Berbaringlah dengan nyaman. Jika ada pikiran yang mengganggu datang, jangan dilawan. Bayangkan saja pikiran itu seperti awan yang lewat di langit. Biarkan ia datang, dan biarkan ia pergi. Kembalikan fokus pada napas Anda. Ucapkan doa atau afirmasi positif. Saya bersyukur untuk hari ini. Saya mengizinkan tubuh dan pikiran saya untuk beristirahat dengan tenang dan pulas. Lakukan rutinitas ini secara konsisten, dan Anda akan menciptakan sebuah jalan tol menuju tidur nyenyak. Sebelum kita tutup, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering diajukan. Pertanyaan 1. Bagaimana jika saya terbangun di tengah malam dan tidak bisa tidur lagi? Jawaban, jangan panik dan jangan melihat jam. Itu hanya akan membuat Anda cemas.
Jika setelah 20 menit Anda belum juga bisa tidur, bangunlah dari tempat tidur, pindah ke ruangan lain, duduk di kursi, baca buku, bukan gadget dengan lampu redup, atau dengarkan musik tenang. Kembali ke tempat tidur hanya ketika Anda sudah merasa mengantuk lagi. Ini akan melatih otak Anda bahwa tempat tidur hanya untuk tidur. Pertanyaan 2. Apakah ada makanan atau suplemen alami yang bisa membantu? Jawaban, ya. Selain yang sudah disebut, makanan kaya magnesium seperti alpukat dan sayuran hijau gelap bisa membantu relaksasi otot. Untuk suplemen seperti melatonin atau akar valerian, selalu konsultasikan dengan dokter Anda terlebih dahulu sebelum mengonsumsinya untuk memastikan keamanannya bagi kondisi Anda. Pertanyaan 3. Lingkungan saya sangat berisik. Bagaimana solusinya? Jawaban, pertimbangkan untuk menggunakan penyumbat telinga, earplugs yang nyaman. Anda juga bisa mencoba white noise machine atau menyalakan kipas angin untuk menghasilkan suara latar yang konstan yang bisa menutupi suara-suara mengganggu lainnya. Bapak, Ibu, dan para sahabat semua, tidur nyenyak di usia senja bukanlah sebuah kemewahan, melainkan sebuah hak dan kebutuhan. Masalah susah tidur memang nyata, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Hari ini kita telah belajar bahwa solusinya seringkali bukan terletak pada sebutir pil, melainkan pada serangkaian kebiasaan kecil yang kita bangun setiap hari. Dari menyambut mentari pagi, menggerakkan tubuh, menenangkan pikiran, hingga menciptakan ritual malam yang damai. Perubahan ini mungkin tidak terjadi dalam semalam, butuh kesabaran dan konsistensi. Tapi percayalah, usaha Anda akan terbayar dengan kualitas hidup yang jauh lebih baik. Jika video ini terasa bermanfaat, saya punya satu permintaan tulus. Bagikan video ini kepada orang tua Anda, kakek nenek Anda, atau kepada siapa saja yang Anda tahu sedang berjuang dengan masalah tidur. Satu kali share dari Anda bisa jadi adalah jawaban dari doa mereka selama ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menyukai video ini, dan subscribe channel tercinta ini agar tidak ketinggalan panduan kesehatan alami lainnya. Tuliskan juga pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Saya akan berusaha membacanya. Terima kasih telah menemani saya selama 1 jam ini. Semoga malam-malam Anda ke depan dipenuhi dengan ketenangan, dan pagi hari Anda disambut dengan energi yang baru. Salam sehat dan tidur nyenyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.